butuh yang namanya dikabarin. Kan kalau ngabarin kan juga nggak memakan waktu lama kan, Kak. Iya, Kan iya. bisa toh kalau dia ngabarin, "Aku kegiatan dulu ya dari jam segini sampai jam segini, mungkin nanti jam segini aku baru bisa ngabarin." Kan enak ya. Ini enggak, jadi di saat dia ngabarin pagi, terus aku langsung bales, malamnya dia baru ngabarin lagi. Kayak aku kok ngerasa aku sendiri yang ngejalanin hubungan ini ya, kok aku capek ya. Berulang kali aku tuh, ngajak ketemu dia buat ngobrol, kan aku sukanya ngobrol langsung ya daripada di chat, karena di chat tuh kayak banyak kesalahpahaman gitu loh. Tapi dianya yang selalu nggak bisa. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan buat lo yang baru join, semoga lo suka sama podcast Teman Tidur ini. Jadi podcast ini kurang lebihnya nanti 20 menit ke depan. Gue bakal dengerin cerita dari seseorang, dan lo juga bisa dengerin secara langsung dari orang yang punya ceritanya gitu malam hari ini. Dan buat lo yang sering dengerin podcast Teman Tidur, terima kasih banyak. Semoga lo sehat selalu dan bahagia selalu ya, amin. Gue cuma mau ngingetin buat lo yang udah sering dengerin podcast Teman Tidur dan yang baru join nih, barangkali lo suka sama kontennya, jangan lupa aktifin notifikasinya biar nanti pas ada episode terbaru tuh lo nggak ketinggalan dari setiap episodenya gitu. Dan malam hari ini itu ada cerita dari Instagramnya Teman Tidur apa Instagram gue lupa deh. Pokoknya tadi juga gue sempet bikin kayak Q&A gitu di Instastory, postingan kolaborasi gitu, kayak di repost gitu. Nah ini ceritanya tentang kayak lo pernah gak sih kayak ngerasa sendiri gitu ketika lo bukan ditinggalin ya, kayak pasangan lo tuh lagi sibuk atau mengerjakan sesuatu hal lah gitu, dan lo tuh kayak ngerasa sendirian gitu. Nah malam hari ini ceritanya kurang lebih kayak gitu, tapi gue juga penasaran sih. Gue belum dengerin cerita fullnya, jadi mungkin nanti kita bakal dengerin sama-sama dari orang yang punya ceritanya secara langsung. Dan semoga orangnya belum tidur ya. Tadi sih gue sempet telepon dulu dan dia belum tidur sih. Harusnya aman ya, selang 10 menit kurang lebih. Oke, ini orang yang ceritanya gue samarkan jadi namanya Cynthia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Cynthia, halo. Iya Kak Dera, Suara gue aman ya? Nggak terlalu kecil? Aman kan? aman Kak, aman. Oke, Cynthia tadi gue udah sempet mention di awal kayak lo tuh punya Mhm. cerita ketika pasangan lo ya lagi mengerjakan sesuatu lah. Lo tuh kayak ngerasa Mhm. sendirian gitu, ya gak sih? Iya. Nah mungkin biar lebih enaknya, biar lo langsung cerita sendiri aja kali ya. Nah, mungkin kalau sebelum ke poinnya, aku ceritain sebelumnya dulu ya Kak ya, biar lebih enak gitu loh. Nah itu boleh. Jadi awalnya lo bisa jadian itu kayak gimana atau kenal sama dia ini gimana, terus sampai akhirnya jadian dan sekarang yang lagi lo rasain tuh kayak gimana gitu. Jadi tuh sebelumnya, aku tuh pacaran sebenarnya baru 2 kali ini Kak. Oke. Di tahun di tahun 2021 aku pacaran sama temenku, di mana, berlangsung kurang lebih setengah tahun, tapi di situ tuh kita yang beda agama, gitu. Oh, sebelum sama yang ini berarti. Heeh, sebelum sama yang ini. Oke, oke. Di mana di mana dia udah kenal banget sama keluargaku, dan aku juga udah kenal banget sama keluarga dia. Terus tapi permasalahannya ini kan di agama ya, Iya. eee, aku terus terang buat nggak bisa ikut dia, dan dia juga terus terang buat nggak bisa ikut aku, tapi, akunya sendiri juga nggak bisa buat, apa ya, jalanin masing-masing gitu loh, Kak. Soalnya aku tuh mikir ke depan kalau semisal sampai aku nikah sama mantanku yang waktu itu, sampai
nantinya kalau kami punya anak terus gimana gitu loh. Iya, iya. Mau dibawa kemana gitu. Terus berulang kali hubungan kita sempat putus nyambung sampai akhirnya masuk di 2022 itu aku memutuskan buat selesai gitu. Oh, Tapi tapi dari akunya sendiri tuh nggak bisa buat apa ya? Buat aku tuh orangnya tuh kalau sekali bucin tuh bucin banget ya. Jadi hmm, mungkin dampaknya ke aku sendiri tuh besar banget. oke, Sampai akhirnya aku memutuskan buat pergi ke Jakarta dengan tujuan kayak memulai semuanya dari nol. Tapi waktu aku ngerantau di Jakarta sendiri tuh malah ngerasanya tuh kayak kesepian banget. Jadi kayak memutar semua memoriku sama dia gitu loh. Terus oh, malah semakin down akunya di sana. Terus akhirnya di sana bertahan setengah tahun, balik lagi aku ke Solo ya. oke, Terus eh aku mencoba buat kan posisi waktu itu dia udah mau nikah kebetulan. Dan aku sendirinya juga ngerasa nggak bisa nih terus-terusan kayak gini. Akhirnya aku mencoba buat membuka hati buat orang lain. Ada beberapa orang yang mungkin mau kenal aku lebih deket, tapi akunya sendiri kayak nggak bisa, kayak belum bisa buka hati buat orang lain lagi gitu loh Kak. pada saat itu, Karena, karena oke, di saat aku mencoba tuh kayak aku ngerasanya kok paling endingnya juga sama gitu loh. Jadi hmm, aku tuh kayak udah netting duluan dari awal. oke, Terus oke, sampai akhirnya aku ngejomblo tuh udah berapa tahun ya? Udah 1 tahunan lebih gitu. oke, Terus sampai akhirnya di bulan Agustus kemarin aku tuh kenal sama cowokku yang sekarang ini. hmm. Di mana kita tuh kenal sebenarnya lewat Instagram sih. Tapi tuh dia tuh posisinya temen-temennya temanku gitu loh. Oh, jadi nggak random-random banget ya? Jadi dia tuh temannya teman Iya. lo. Mm-mm. Oke, oke, oke. Terus beberapa kali ngajak ketemu tuh aku yang ngerasa males gitu loh. Males ketemu orang baru, males basa-basi buat kenalan lagi. Intinya males gitu loh. Tapi pas waktu itu kebetulan dia ngajakin terus, akhirnya oke lah, apa namanya, kita cabut. Nah, pas waktu itu dia ngajak aku buat jengukin saudaranya yang lagi sakit. Oh, oke. Nah, mungkin pas pertama kali kita ketemu dia udah agak ngerasa nyaman, tapi akunya belum. Ya udah kayak biasa aja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ke depan, dia yang terus ngechat, telepon, perhatian, terus pengen ngajak ketemu lagi. Di situ aku masih kayak tahap, paling juga biasalah cowok kayak gini gitu loh. Tapi di situ dia nunjukin effort dia yang menurut aku tuh beda dari yang lain. Di Apa tuh? mana di tengah kesibukan dia yang lagi tugas, dia tuh bisa nyempetin buat ketemu aku, buat eee, hubungin aku. Nah, di situ aku kayak mungkin udah saatnya buat aku tuh buka hati lagi gitu loh. Sampai akhirnya dia memutuskan buat ya udah kita jadian. Terus berlangsung sampai sekarang, tapi tuh akhir-akhir ini tuh aku ngerasanya kok semakin ke sini dia yang udah jarang ngabarin, udah jarang buat ngajak ketemu, jarang buat telepon atau video call gitu, yang di mana sebelumnya dia nggak kayak gini gitu loh, Kak. Berulang kali aku tuh kayak nanyain ini kenapa, tapi jawaban dia selalu, "Aku tuh sibuk, tolong ngertiin di mana banyak kegiatan yang aku lakuin dari pagi sampai malam, jadi tuh aku buat ngabarin kamu tuh ya bisanya kayak gini," gitu loh. Cuma kan akunya sendiri juga nggak bisa dong kayak gini terus, buat terus-terusan ngertiin, buat terus-terusan sabar. Nah, terus, beberapa kali ketemu akhir-akhir kemarin, dia nunjukin tuh jadwal kegiatan dia dari pagi, apa-apa aja sampai malam. Di situ aku kayak, cuma diem dan coba memahami lagi. Cuma kok akunya sendiri juga ngerasa,
aku nggak bisa ya. Aku butuh yang namanya dikabarin. Kan kalau ngabarin kan juga nggak memakan waktu lama kan Kak. Iya, Kan iya. bisa toh kalau dia ngabarin, eee, "Aku kegiatan dulu ya dari jam segini sampai jam segini, mungkin nanti jam segini aku baru bisa ngabarin." Kan enak ya. Ini enggak, jadi di saat dia ngabarin pagi, terus aku langsung bales, malamnya dia baru ngabarin lagi. Kayak aku kok ngerasa aku sendiri yang ngejalanin hubungan ini ya, kok aku capek ya. Berulang kali aku tuh, ngajak ketemu dia buat ngobrol, kan aku sukanya ngobrol langsung ya daripada di chat, karena di chat tuh kayak banyak kesalahpahaman gitu loh. Tapi dianya yang selalu nggak bisa, gitu. Terus, kebetulan juga aku sama dia tuh juga yang sekarang tuh beda agama lagi gitu loh, Loh, Kak. Jadi kok capek banget bisa? rasanya. Kok bisa? Iya, jadi mungkin aku tuh ngerasa capek banget kali ya, kayak, ya udahlah jalani aja lah kayak gitu. Nah, aku sebenarnya juga pengen ngobrolin hal ini ke dia. Aku juga mau nekanin juga kalau gimana hubungan ini tuh nggak akan ada ujungnya gitu loh. Aku tuh udah jelasin dari awal kalau aku nggak bisa ikut kamu, aku nggak memaksa kamu buat ikut aku karena takutnya kalau semisal dia ikut aku cuma atas dasar aku nih yang dijadiin alasan, bukan karena emang bener-bener dia niat gitu loh. Takutnya kan kalau yang namanya perasaan orang kan bisa berubah-ubah. Takutnya pas waktu nanti dia kecewa sama aku, terus dia ninggalin juga kepercayaan yang aku anut kan nggak banget kan, Kak. Jadi bingung nih posisi ini. Soalnya dia juga dihubungin juga nggak sulit gitu loh. Yang buat Oh, aku dilema itu. oke, oke. Kirain gue pas waktu lo cerita, ya gue mau coba mulai lagi gitu. Karena ya mungkin ini saatnya. Kirain gue di posisi itu tuh lo sama dia tuh bukan beda agama. Karena kan di hubungan yang sebelumnya kan beda agama, lo kandas tuh. Mhm. Nah ternyata yang ini juga beda agama juga ya. Iya, Nah itu apa yang alasan ngerti lo? kan Alasan lo waktu itu gimana? kan lu udah tahu nih beda agama tuh sebelumnya anjir gagal yang kemarin. Nah sampai akhirnya lo Mhm. nerima tuh kenapa? Dan lo berdua kan tahu kan masing-masing kayak keyakinannya beda gitu. Kenapa sampai mau coba jalanin gitu? Mungkin waktu kemarin tuh aku udah di titik rasa capek di mana setiap aku ngejalanin sama orang tuh ending-nya kayak gini terus gitu loh, Kak. Sempet, sebelum ini lagi tuh aku deket sama cowok yang kita tuh seagama, dia udah mapan, umurnya juga udah mapan mateng banget, tapi tuh kembali lagi kayak, kok rasanya aku dipermainkan ya, kok rasanya kok berujung kecewa terus gitu loh. Mungkin aku di titik itu sih, Kak, kayak capek banget gitu loh. Nah, kebetulan yang sekarang ini tuh kayak beda di awal. Nah, mungkin aku, Hmm. eee, lebih ke coba jalani aja lah gitu. Dan itu nggak pernah Kalau aku gitu dibahas, nggak pernah dibahas di awal sama pasangan lo. sempet aku tanyain juga, aku tekanin kalau, "Kita kan beda agama," gitu. Cuma respon dia, "Takdir tuh nggak ada yang tahu kok," gitu, "jalani aja." Gitu. Iya sih, cuma ya tetap aja jalanin juga kan harus ada rencana ya. Iya, harus ada ujungnya juga, nggak bisa kayak gini terus. Iya, 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 iya. Oke, oke. Kalau boleh tahu ya, kerjaan atau aktivitas pasangan lo sekarang tuh emang beneran dia tuh nggak bisa megang handphone sama sekali atau sebenarnya dia masih bisa gitu? Kalau pas waktu istirahat sih, Kak, Hmm, baru bisa pegang HP. Karena kalau waktu dia kegiatan kan nggak mungkin dia pegang HP gitu ini loh. berarti masih kayak Tapi pendidikan gitu ya? gimana? Masih pendidikan berarti ini atau udah terjun kerja? Udah terjun kerja dan kebetulan tahun depan ini, awal tahun besok itu dia mau berangkat ke Libanon buat tugas di sana selama 1 tahun. Nah, aku lebih bingungnya tuh di situ, Kak. Jadi dia minta aku buat nunggu, cuma aku sebenarnya bisa aja nunggu dia selama 1 tahun tanpa komunikasi gitu loh, sampai dia pulang ke Indonesia lagi. Cuma mikirku, eee,
terbuang sia-sia nggak waktu aku nunggu dia nanti? Ya kalau dia buat aku, kalau enggak gitu loh. I see. Oke, ini menarik sih. Iya. Nah, gue pengen nanya juga nih. Kan apa ya, ibaratnya lo mulai ngerasa sekarang tuh ada yang beda lah. Lo ngerasa kayak dia jadi jarang ngabarin. Meskipun dia tuh sebenarnya udah sempat ngasih penjelasan dan bahkan sampai bawain jadwal kayak dia tuh kegiatannya A sampai Z misalkan. Nah di posisi itu lo masih tetap nggak bisa ngerti, maksudnya, aduh susah, gue butuh sosok gitu, bukan harus gue yang ngertiin gitu, atau gimana? Pas waktu ketemu kemarin, waktu dia ngejelasin, aku juga cukup, oh ternyata gini ya. Kayak dia tuh sibuknya sampai segini banget gitu loh. Mungkin aku ngerasa aku yang kurang ngertiin atau gimana. Cuma di situ aku belajar lagi buat oke lah, ngertiin lagi, sabar lagi. Mungkin akunya yang terlalu terlalu ngerasa kesepian sih waktu saat-saat ini gitu loh. Tapi kok semakin kesini malah semakin akunya sendiri yang kayak kok gini banget. Kan di sisi lain aku tuh juga butuh tempat buat cerita. Maksudnya butuh dikabarin juga gitu loh. Tapi sebelumnya nggak kayak gini banget berarti ya? Enggak. Oh enggak, maksudnya masih kayak ngabarin gitu kalau. Sih. Oh. Ya meskipun nggak sering banget gitu loh. Tapi jeda waktu yang dia kasih ke aku buat ngabarin tuh nggak selama ini. Kalau akhir-akhir ini tuh kayak nggak masuk logika banget. Dia ngabarin pagi, nanti balesnya sore atau malam kayak gitu terus Kak. Oke. Tapi lo ada kegiatan sehari-hari? Kerja sih kalau aku. Di sela-sela kerja itu lo masih tetap kepikiran atau lo bisa enjoy dengan kerjaan lo? Kadang kepikiran, tapi kalau semisal kayak lagi sibuk banget, mencoba buat fokus sih sama kerjaan aja. Oke. Ini agak bingung sih emang kalau gue jadi lo, maksudnya gimana ya? Satu sisi mungkin, nah ini juga pertanyaan gue pengen nanya juga ya, sekalian riset juga sih. Tapi lo sampai detik ini, coba lo tanya sama diri lo sendiri, lo sayang gak sih sama dia? Sayang banget. Sayang banget? Iya. Serius? Serius sayang banget. Karena gue sendiri tuh ngerasanya di saat gue udah ngerasa nyaman sama seseorang, gue udah ngerasa kayak hati gue tuh mantep gitu loh. Gue udah bisa kayak effort banget Kak, kayak udah gila-gilaan banget. Tapi di saat gue udah ngerasa disakitin, dikecewain, gue udah kayak ngerasa ya kayak gitulah kayak kemarin-kemarin gitu loh Kak. Ya tapi yang ini belum menyakitin lo kan? Belum sih. Dan, permasalahan cuma di waktu aja sih. nah itu maksud gue. Yang sebenarnya dia lagi ngejar dan emang dia nggak punya track record ya. Lo juga nggak tahu dia kayak gimana sebelumnya kan. Maksudnya belum pernah ada kejadian sesuatu gitu. Nah mungkin ini PR-nya gue bukan berkepihakan sama cowok lo, cuma lebih ke kayak gue mencoba untuk di positioning si cowok juga gitu. Maksudnya kebetulan ya mungkin cowok lo sama gue kurang lebih jauh lah. Kurang lebih jauh. Maksudnya kurang lebih deket lah, mirip-mirip, bukan jauh. Jadi kayak ibaratnya gue tuh termasuk orang yang kalau lagi, gue mungkin beberapa episode gue sering bilang juga kayak kalau gue lagi kerja tuh kadang WhatsApp tuh kelelep gitu. Dari teman gue, teman dekat, keluarga, bahkan istri gue sekarang gitu. Tapi beruntungnya karena gue udah married, jadi ya tiap hari kan ketemu gitu, jadi kita bisa ngobrol gitu. Tapi kayak nyokap gue kadang suka nelfon, gue lupa gitu mau nelfon baliknya gitu. Tapi saking, bukan karena gak peduli, tapi saking kayak anjir pusing banget gitu. Maksudnya pusing tuh kayak aduh gue harus ngerjain segala sesuatunya tuh sendiri gitu. Maksudnya apa-apa gue harus sendiri gitu. Karena kan gue usaha sendiri ya. Ya mungkin buat orang yang kerja di kantoran juga atau kerja di orang lain atau kerja apapun itu, ya mungkin gak beda jauh sama kayak gue gitu. Kayak kadang suka lupa gitu. Tapi bukan berarti ya gue tuh nggak peduli sama orang-orang yang gue sayang, nggak juga gitu. Bahkan kalau dipikir-pikir kan
ya gue capek buat siapa sih kalau bukan buat orang-orang terdekat gitu, buat istri, buat nyokap bokap gitu. Gitu sih, karena maksudnya gue ngeliat ya dari cerita lo juga belum ada track record yang gimana-gimana gitu. Jadi akan lebih baik ketika lo ya mungkin ini agak sulit di lo ya, cuma sebisa mungkin lo coba untuk lebih banyak menyibukkan diri lagi dan berpikir positif kalau dia akan baik-baik aja dengan dia nggak ngasih kabar juga gitu. Dan ya di situ hubungan lo sama dia diuji gitu. Ya nggak sih? Ya tapi terserah ya. Terlepas dari yang beda agama itu ya, gue cuma kayak perihal yang lo punya feeling lonely gitu, kayak beberapa part mungkin kayak anjir kok nggak ada kabar ya, kok gue ngerasa kayak sendiri gitu. Gue juga mungkin lo juga ada beberapa momen kayak pengen cerita sendiri gitu nggak sih? Maksudnya cerita sendiri tuh maksudnya cerita sama pasangan atau kayak berbagi keluh kesah lah gitu, kayak duh hari ini nih bete banget gitu tapi kok cowok gue nggak ada gitu ya, yang kayak gitu nggak sih? Oke, kalau begitu Cynthia, tapi karena waktunya terbatas mungkin terakhir ada yang pengen lo sampein nggak, biar lo mungkin agak sedikit lebih lega lagi gitu? Oh ya, jadi apa namanya, mungkin aku yang sekarang tuh kayak mengenal diriku lebih jauh tuh lebih ngerasanya, apa ini ya dampak yang aku rasain sama hubunganku yang sebelum-sebelumnya, dari aku deket sama beberapa orang, aku yang sering dikecewain, ditinggalin, sampai dampaknya tuh sebesar ini, di mana aku tuh kayak ngerasa sering kadang tuh nangis sendiri tau Kak, kayak nangis sendiri, terus kayak stres sendiri, selalu kayak netting. Mungkin di hubunganku yang sekarang tuh juga, aku tuh sering berpikiran, "Ah, paling nanti juga ending-nya juga sama, aku yang ditinggalin," kayak gitu. Jadi, sulit buat kayak positive thinking gitu loh. Ya Oh. sebenarnya juga bagus sih. Nah, aku masih cari jalan keluar buat aku sendiri tuh, gimana ya caranya? Kadang tuh suka jalan-jalan sendiri, bisa kayak udah lepas, tapi pas waktu, balik ke rumah lagi, kepikiran lagi, kayak gitu. Ya itu karena belum terbiasa mungkin ya, karena ya namanya juga orang step by step ya. Tapi gue yakin ketika lo berusaha untuk belajar tentang ini, lo akan happy sih kesananya gitu. Karena gak tau ya, yang gue rasa gitu dari beberapa pasangan yang gue tahu dan gue jalanin juga sekarang gitu, makin kesini tuh makin kayak sibuk. Tapi bukan sibuk satu sama lain yang gak jelas gitu. Kita tetap punya tujuan sama-sama gitu. Tapi emang memaksa kita tuh ya harus fokus gitu karena realita gitu. Maksudnya realita kayak kalau ditanya ke lubuk hati yang paling dalam sih, lo tanya bisa ke semua cowok mungkin ya yang kerja di luar sana, mau gak sih lo banyak waktu sama keluarga? Gue yakin pasti jawabannya mau sebenarnya. Cuma ya masalahnya kalau terus berduaan, siapa yang mau nanggung hidup keluarganya gitu. Maksudnya lebih ke arah sana sih realistisnya. Tapi maksudnya mungkin ini agak berat gitu, dan gue juga sometimes ngerasa gitu juga gitu, kayak kok kayak terlalu cepat banget ya gue ngerasa tua gitu. Maksudnya kenapa nggak bisa lebih kalem dikit sih gitu? Gue masih pengen nikmatin masa muda gitu. Tapi ya nggak bisa gitu kalau menurut gue. Tapi jadi ketika lo mencoba untuk berlatih mengenal diri lo sendiri ini, nggak akan ada ruginya kok. Gue yakin itu. Ini boleh tanya sesuatu hal nggak Kak? Kayak mungkin jalan keluarnya gitu loh. Soal tentang perbedaan aku sama dia gitu loh. Oh, mungkin bisa buat aku tuh kayak lebih mikir lagi selepas yang lain ini ya. Perbedaan keyakinan ya. Nah itu sih, gue tuh sebenarnya agak kurang paham untuk aturan di Indonesia ya. Mungkin lo udah coba cari tahu kayak untuk menikah di Indonesia tuh bisa atau enggak, karena dulu banget setahu gue nggak bisa. Makanya banyak yang artis-artis zaman dulu tuh kalau beda agama nikahnya di luar negeri, karena di Indonesia tuh nggak bisa. Nah cuma kalau sekarang kalau nggak salah katanya sih bisa ya, tapi gue nggak tahu tuh, coba tanya-tanya lagi. Cuma sebenarnya terlepas dari aturan itu ya, sah di mata negaranya sama agama mungkin ya, tapi ada yang sebenarnya yang jadi sering masalah tuh di kedua keluarganya sih. Maksudnya itu jadi masalah juga negara sama agama ya. Tapi kan mungkin itu bisa ada kebijaksanaan lo sama pasangan lo mungkin ya, terlepas dari apapun itu keyakinan lo gitu. Nah cuma yang paling krusial biasanya yang gue dengar dari beberapa cerita teman tidur atau teman-teman gue,
itu biasanya dari dua belah keluarganya gitu loh. Jadi kayak masalah itu munculnya dari sana. Nah gue nggak tahu kondisi keluarga lo sama dia itu kayak gimana posisinya. Maksudnya kira-kira keluarga lo sama keluarga dia tuh bisa aman-aman aja nggak kayak lo sama pasangan lo gitu. Nah kalau nggak bisa mungkin lo harus think twice lagi kayak gimana ya, kayak masih worth it gak sih ini untuk dijalanin gitu. Terlebih kan lo juga sama pasangan lo nggak mau saling memaksakan kan untuk pindah keyakinan ke salah satunya gitu. Jadi kalau saran dari gue sih dibalikin lagi ke diri lo sendiri, seyakin apa dan sesayang apa, terus ya realistisnya adalah yang akan menjadi masalah di kemudian hari itu ya selain lo tadi juga sempat mention kayak anaknya nanti bakal kayak gimana, itu mungkin afternya ya, tapi kan keluarga gitu. Karena nggak sedikit orang tuh berat gitu untuk ninggalin keluarganya yang udah ibarat kata udah ngebesarin dari kecil gitu. Nah itu kan berat banget ya gitu. Itu sih. Iya sih. Ya gue tau ini gak ngejawab ya, gue cuma menambah untuk merefleksi diri lo aja kayak coba pikirin lagi kalau misalkan emang ada titik temunya lebih baik gitu. Dan ini akan lebih better ketika lo obrolnya sama pasangan lo gitu. Iya sih. Gitu Cynthia. Oke, gimana? Ada lagi? Udah cukup sih, udah semuanya udah tersampaikan. Udah. Oke, semoga lo lebih lega ya sekarang. Ya, makasih Kak Dira sebelumnya. Sama-sama Cynthia. Oke Cynthia, sekali lagi terima kasih banyak lo udah meluangkan waktunya untuk bercerita di sini, berbagi di sini sama teman-teman yang lain juga. Sehat-sehat ya Cynthia, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Bye-bye Cynthia. Iya Kak. Oke, itu adalah cerita dari Cynthia ya, yang ya lumayan complicated ya. Di awal dengan beda agama, terus ya dimana Cynthia yang akhir-akhir ini ngerasa kayak sendirian gitu. Di tengah pasangannya mungkin lagi sibuk-sibuknya banget beraktivitas gitu. Nah kalau menurut lo mungkin gimana? Kan tadi juga sempat nanya ya Cynthia. Kalau dari gue sih kayak gitu ya. Kayak ada tips gak sih untuk hubungan, bukan tips ya, ada saran lah. Untuk hubungan yang Cynthia sekarang gitu. Kayak berbeda keyakinan tuh harus kayak gimana. Mungkin tadi juga gue sempat gak tahu ya maksudnya. Aturan sekarang tuh di negara Indonesia kayak gimana gitu. Orang yang berbeda keyakinan tuh bisa nikah secara sah di mata negara atau enggak gitu. Nah mungkin buat lo yang tahu update-nya kayak gimana bisa bantu untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, dan mungkin buat lo juga yang mau cerita sama kayak Cynthia, boleh banget lo bisa pantengin Instagramnya Podcast Teman Tidur atau Instagramnya gue di podcast.temantidur atau di Dera Firmansyah. Tapi kalau misalkan lo gak punya waktu banyak, lo bisa banget langsung kirimin aja ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Nanti di situ juga kalau lo malas ngetik, lo bisa langsung attachment kayak file audionya gitu. Kalau lo malas ngetik, lo bisa rekam dulu si ceritanya terus lo kirim nanti di website itu. Gitu. Mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian. Thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai detik ini. Tapi itu tandanya berarti gue gagal untuk bantu lo bisa lebih cepat untuk tidur. Tapi ya gak apa-apa, semoga nanti backsound di akhir ini bisa mengantarkan lo untuk tertidur. Atau mungkin kalau masih belum ampuh, lo bisa dengerin beberapa episode Teman Tidur yang lainnya. Oke, ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari Podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.